Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini dalam renungan bersiri kita, kita coba membahas tentang satu topik, yaitu Kristen dalam politik. Ya, Kristen dalam politik. Jadi untuk itu kita perlu membahasnya itu secara berperingkat lah. Ya. Yang pertama kita coba lihat politik itu ataupun apakah politik itu dalam sejarah Kristen. Dan untuk itu saya coba baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Bunyinya begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, di sini kalau kita melihat ada 3 perkara yang sangat penting yang kita perlu lihat dalam sejarah sejarah Kristen tentang politik ini. Satu, Yahweh itu sendiri sudah wujudkan politik itu sejak penciptaan dunia. Dia ciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan setelah itu baru dia ciptakan manusia segambar dengan Yahweh itu sendiri. Segambar, seimage, maksudnya itu adalah punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tapi tubuh Yahweh itu sendiri tidak sama dengan tubuh manusia yang diciptakan daripada tanah ini. Tubuh Yahweh itu adalah kemuliaannya. Kemudian roh dan jiwa kita itu berasal daripada Yahweh itu sendiri. Nah itu. Oke, kita tinggalkan sekejap itu. Yang penting kita tahu bahwa politik itu sudah wujud sejak penciptaan dunia. Sebagai buktinya dalam pembacaan tadi, setelah Allah menciptakan segala sesuatu itu, Yahweh itu sendiri memberkatinya. Memberkati ciptaannya itu. Oke, yang keduanya, kita lihat dalam pembacaan tadi itu, perintah Yahweh kepada manusia. Apakah perintah Yahweh? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi ini, dan taklukkanlah. Itu yang keduanya, perintah Yahweh itu sendiri. Nah, itu juga politik. Artinya di situ, politik itu harus ada organisasinya dan harus ada masyarakat community-nya sendiri. Kalau cuma satu saja manusia, politik itu tidak akan wujud. Itu kita kena paham. Kemudian yang ketiganya, politik itu adalah kuasa atas perintah Yahweh sendiri. Berkuasalah terhadap seperti itu kan. Kalau kita di sini saya coba baca balik kan. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Bukan saja merayap, yang berkaki 4 dan sebagainya lah kan. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk kepada politik dalam sejarah tamadun manusia. Politik dalam sejarah tamadun manusia itu sendiri. Politik berasal daripada perkataan Grek kuno, yaitu politeia. Politeia. Yang membawa arti community rakyat di sebuah bandar ataupun negeri. Tapi dulu bukan disebut bandar, disebut kota. Disebut bandar ataupun kota. Politia ini sebenarnya berasal daripada akar kata polis. Bahasa Greek juga lah. Akar kata polis yang membawa arti kota atau ibu kota. Ibu kota itu sendiri. Biasanya ibu kota itu dia di tengah-tengah dalam kota itu. Dan kota itu seperti yang kita sudah tahu, dia ada binting.
Dia dikelilingi dengan binting supaya tidak mudah diceroboh oleh musuh-musuh yang mungkin menyerang kota itu. Nah, seperti itulah, ya. So, dalam peradaban Grek itu seseorang yang selalu berpikir, ya, tentang bagaimana melindungi bangsanya, bagaimana memajukan bangsanya, ya, bagaimana membuat bangsanya lebih maju ke hadapan. Biasanya mereka ini dipanggil sebagai politeia, ya, pemikir politik. Maksudnya di situ pemikir politik. Ya. Sebagai contoh lah, ya, sebagai contoh Plato, Aristotle, ya, itu adalah antara tokoh yang terkenal dalam zaman Greek dulu, ya, dalam tamadun Greek yang sangat luar biasa. Kalau saudara berkesempatan, saudara boleh mengkaji, belajar tentang tamadun Greek ini sendiri, ya. Ya. Oke, jadi itulah. Kemudian yang seterusnya, kita perlu melihat juga politik itu dalam sejarah Alkitab. Ya, kita lihat politik itu dalam sejarah Alkitab. Ya. Yang pertama kita lihat sendiri kepada Yusuf. Yusuf dijual oleh saudaranya kepada saudagar-saudagar yang pergi ke Mesir. Kemudian saudagar itu menjualnya kepada Potifar, pegawai kepada Firaun itu sendiri. Ya, pegawai kepada Firaun sendiri. Itu jangan cakap dulu lah, jangan teringat pula kepada istri Potifar, ya. Oke. Jadi itulah, kita boleh lihat itu di dalam Keluaran pasal 41 ayat 40-41. Tapi sebelum itu saya mau ceritakanlah, apabila sudah dijual, Yusuf sudah dijual di Mesir, kemudian difitnah dan masuk penjara, kemudian disitulah bermulanya hikmat Yusuf itu sendiri. Ya, apabila dia berjaya menafsirkan mimpi Firaun, kemudian Firaun mengangkatnya. Kalau dalam Alkitab dikatakan di situ berkuasa, kuasa atas Mesir. Ya, dia tidak sebut politik, tetapi kuasa itu sebenarnya adalah politik. Ya, kuasa itu adalah politik. Dan Yusuf diangkat, kalau saya tidak silap dalam berikutnya di situ adalah dia berusia 30 tahun. Yusuf diangkat bukan saja untuk mentadbir, berkuasa kepada Mesir, tetapi juga kepada istana Firaun, kecuali takhta Firaun itu sendiri. Ya, dan dia memerintah Mesir dalam tempo 80 tahun. Setelah berusia 110 tahun, dia meninggal. Oke, jadi itu kita boleh lihat dalam Keluaran pasal 41, 40 sampai 41. Ya. Yang keduanya adalah Musa. Musa diutus oleh Yahweh itu sendiri apabila bangsa Israel itu sendiri ditindas di Mesir dengan begitu berat sekali. Sebab Firaun selepas itu yang tidak mengenal Yusuf, maka dia menindas bangsa Israel itu sendiri. Dan apa yang terjadi? Yahweh sendiri mengangkat Musa untuk membebaskan bangsa Israel itu. Kita boleh lihat dalam Keluaran pasal 3 ayat 10. Ya. Kemudian yang ketiganya, kita lihat juga di situ, Daud.
Daud sendiri diurapi oleh Samuel menjadi pahlawan dan raja menggantikan Saul. Ya, menggantikan Saul atas perintah Yahweh sendiri. Kita boleh melihat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 dan 12 sampai 13. Ya, bagaimana Daud ya, dilantik ataupun dipakai oleh Tuhan sendiri dengan cara memberikan perintah kepada Samuel supaya Daud diurapi. Kemudian yang keempatnya, Nehemia. Nehemia membangun semula kota Yerusalem, yaitu kota bangsanya sendiri. Ya, kita boleh melihat di dalam Nehemia pasal 1 sampai pasal 13. Bagaimana kesengsaraan, penolakan, dan bermacam-macam lagi kepada Nehemia. Tapi karena Yahweh, dia bergantung kepada Yahweh, maka usahanya itu berhasil. Ya. Kemudian yang kelima, kita melihat kepada Esther. Kalau kita baca betul-betul di sini, sebenarnya ini adalah rencana Yahweh itu sendiri. Sebelum Haman ya membuat rencana untuk memusnahkan bangsa Israel itu di dalam kerajaan Ahasiwerus, Yahweh sudah tahu. Maka jadilah ya Esther itu istri kepada Raja Ahasiwerus. Saudara mau membaca ceritanya apa sebab Raja Ahasiwerus menceraikan istrinya yang pertama itu, saudara boleh baca di dalam Esther. Ya, jadi itulah saudara boleh membaca itu. Esther itu di dalam cerita tentang Esther ini di dalam Esther sendirilah. Ya. Kemudian yang keenam, ya, atas perintah Yahweh juga Joshua atau Yosua ya telah mengambil peranan Musa. Telah mengambil peranan Musa untuk membawa bangsa Israel ya sampai ke tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Kita boleh lihat dalam Yosua pasal 1 ya sampai pasal 24 ya. Pasal 1 sampai pasal 24 ya. Jadi kita sudah masuk kepada bahagian rumusan. Ya. Kita sudah dapat bukti-bukti tentang tokoh-tokoh di dalam sejarah sendiri kan, sejarah kita. Sekarang kita masuk kepada kelayakan seorang ahli politik Kristen sebagai rumusan kita ya. Ya. Kelayakan seorang ahli politik Kristen itu pertama, hidup seseorang ahli politik Kristen itu hendaklah sentiasa dekat sekali dengan Yahweh itu sendiri. Ya, hendaklah sentiasa dekat sekali dengan Yahweh. Maksud saya yaitu hidupnya itu, kehidupan seseorang ahli politik Kristen itu hendaklah sentiasa dekat dengan Yahweh. Caranya bagaimana? Begitu. Caranya ialah punya masa doa yang teratur. Punya masa doa yang teratur. Seboleh-bolehnya 3 kali ataupun 5 kali dalam satu hari. Subuh, pagi itu, kemudian tengah hari, lepas itu petang, dan malam. Kurang lebih begitulah. Ya. Ataupun 3 kali dalam sehari. Ya. Dalam tokoh-tokoh tadi saya tidak sebutkan Daniel. Tapi dalam bahagian ini kita ambil contoh. Ya, Daniel. Ya, coba lihat Daniel di dalam pasal 6 ayat 10. Seperti itu. Ya. Kemudian yang seterusnya, sentiasa merenung firman Tuhan. Sentiasa merenung firman Tuhan. Saudara boleh lihat dalam 1 Tawarik pasal 22 ayat 13. Ya. Oke, yang seterusnya adalah taat dan setia kepada Yahweh. Mesti taat, mesti setia. Kalau tidak, saudara tidak akan tahu bagaimana cara Yahweh itu sendiri
memimpin saudara sebagai seorang ahli politik yang diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Jadi itulah misi taat setia kepada Yahweh. Coba saudara lihat dalam Keluaran pasal 20 ayat 16. Ya, itu. Oke, itu adalah cara hidup sentiasa dekat dengan Yahweh. Kemudian yang keduanya, jangan menjadi kuasa kepada pimpinan gereja. Ya, jangan menjadi kuasa kepada pimpinan gereja. Yaitu sebagai contohlah, Harun memegang jabatan imam. Itu dalam Bilangan pasal 3 ayat 10. Dan memelihara tempat kudus. Tugas seorang imam memelihara tempat kudus. Tetapi Musa, ya, dia bertanggung jawab terhadap bangsa Israel dan hubungan bangsa itu kepada Yahweh itu sendiri. Lihat di dalam Keluaran 24 ayat 12. Ya, Keluaran 24 ayat 12 itu sendiri. Bagaimana Yahweh itu membawa Musa ke atas bukit Gunung Sinai dan memberikan hukum-hukum itu untuk bangsa itu sendiri. Jadi ada perbezaannya, saudara. Ya, ada perbezaannya di situ. Bukan tidak boleh bekerja sama, tetapi ada perbezaan. Kita ada batas-batasnya di situ. Kita kena paham betul-betul itu. Ya, tidak salah kalau pihak pimpinan gereja dan pihak pimpinan politik itu, ya, ada perbincangan yang bagus di mana batas-batas itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi itulah saudara. Kiranya Roh Kudus menguasai pikiran saudara dengan hikmat dan wahyu untuk memahami renungan harian, renungan bersiri kita, agar kita sentiasa hidup di dalam kuasa Yahweh itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.